Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tanggal muda, jawab salam masih loyo. Apalagi tanggal tua. Wah, tiga. Ini masih tanggal muda. Emang ada tanggalnya Pak Ustaz? Gak ada tanggalnya. Berarti blank semua. Mudah-mudahan anu jawab salam sing engal gajian. Amin. Mudah-mudahan anu jawab salam gajian sing gede. Sing semangat untuk jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaciri itu bukan duit. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Mukadimah tadi saya sudah terlebih dahulu sebelum kita berdoa, sebelum kita membaca tatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini tasyakur binikmah. Bahwasanya Kang Haji karena pakai jubah dan peci putih, Kang Haji jadinya. Amin. Haji Muhammad Makmur Ali. Kang Makmur sudah melangsungkan akad nikah tadi siang. Kang Makmur, kita doakan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langsung ke materi. Ustaz, apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah? Mari kita gali sedikit. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu isim fa'il daripada kata sakana. Urutan kalimatnya sakana yaskunu sakinatan. Itu dia. Itu kalau orang-orang pesantren yang dalam pesantren insya Allah paham tuh. Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun mif'alun. Ciri nama eta kan Bisa balik. balik. Ada bisa balik. Jadi sakinah itu isim fa'il daripada kata sakana yaskunu sakinatan, yang mempunyai arti ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian, ketenangan. Amin. Jadi tidak ada percekcokan. Andai kata ada percekcokan, pasti bisa ditangani berdua antara suami dan istri. Itu sakinah. Yang kedua mawaddah. Mawaddah itu asal kata wadda, artinya cinta. Kalau kalimat mawaddah berarti saling mencintai. Kalau kalimatnya mawaddah sekali lagi artinya saling mencintai. Laki-laki mencintai perempuan, suami mencintai istri, dan istri mencintai suami. Lalu kemudian kalimat yang ketiga warohmah. Apa itu rohmah? Penuh kelembutan, hati yang lembut. Jadi mencintai bukan karena sesuatu, melainkan dengan hati. Kalau komplit paket ini sakinah mawaddah warahmah, maka akan terjadi keluarga yang bahagia. Lalu kemudian pertanyaannya, Ustadz, apa sih kunci biar keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia? Nah, ini baik keluarga yang baru pengantin baru ataupun pengantin layu. Ini penting nih. Apa kuncinya nih?
Pertama, kunci ingin bahagia. Kalau ingin bahagia dalam keluarga, kenali yang punya bahagia. Siapa yang punya bahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal gak sama Allah Ta'ala? Kenal. Di mana kenalnya? Sekarang ini. Kenal Allah Ta'ala bukan seperti kenalnya kita sesama manusia. Hai Kang, siapa namamu? Aku. Joni. Ya. Tidak seperti itu. Ada ilmunya. Lalu apa ilmunya? Ilmu tauhid. Yang membahas apa? Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaib bagi Rasul. Apa ngantenan kalau jalan-jalan geranu dicarekan anak teh. Aduh, geran. Badung awas, Badung awas. Di papagahan tekar kalian lahangan kaki. Cicing. Ikan kolot tuh. Selamat datang, Mbak. Ulangi lagi. Kunci kebahagiaan itu yang pertama, kenali siapa yang punya bahagia. Siapa yang punya bahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat mana kenalnya? Lewat satu pintu. Apa itu? Ilmu. Ilmu apa? Tauhid. Itu ilmu fardu ain tuh. Kalau fardu ain mau tidak mau wajib kita tuntut. Kenapa? Karena sah iman kita kalau kita mengenal ilmu tauhid. Kalau kita tidak mengenal ilmu tauhid, bisa jadi kita menyembah kepada dua hal. Yang dikatakan kalau bahasa kita itu musyrik. Ka Allah nyembah karena barang-barang disembah. Apa itu akibatnya? Karena tidak mengenal ilmu tauhid. Apa fungsi tauhid? Untuk mengesahkan iman kita. Nah, satu. Ini sebenarnya kalau mengkaji ilmu tauhid ini sebenarnya lama. Cuma kita ini merangkum kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah dulu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin keluarga bahagia, yang pertama tadi kenali siapa yang punya bahagia. Yang kedua, kalau keluarga ingin bahagia, turuti yang punya bahagia. Turuti perintah yang punya bahagia. Ini bahagia ingin, tapi apa yang diperintahkan oleh yang punya bahagia kita susah melaksanakannya. Ceritanya keluarga ingin bahagia, tetapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimis sholat, sholatnya ditinggal. Akibat sholat ditinggal, maka keluarga jadi ancur-ancuran. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiklah anakmu dengan cara islami. Didiklah anakmu dengan akhlak yang islami seperti akhlaknya Rasul. Tetapi kita tidak dididik dengan hal seperti itu, maka keluarga kita tidak akan tenang. Kenapa? Karena tidak dituruti apa yang diperintahkan oleh yang punya bahagia. Langsung. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia, maka mintalah kebahagiaan itu kepada yang punya bahagia. Artinya apa? Disuruh berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin bahagia yang diminta Nyi Roro Kidul. Nah, itu kan kacau. Ini bukan membuka aib, karena saya tidak tidak menyebut nama dan tidak akan menyebut lokasi. 3 hari yang seminggu 3 hari.
Antar seminggu mungkin. Seminggu yang lalu satu lemari penuh dengan sesajen jimat, batu cincin mau 100 macam. Kotak seperti ini nih dibungkus dengan mika. Kalau kata Kang Asep tadi itu namanya mika. Itu kalau di toko nggak akan pecah kecuali digerinda aja. Di dalamnya minyak 5 rupa. Ditanyain itu apa? Rupanya minyak jin. Kalau yang 5 rupa katanya belum muntah darah. Kalau yang disantet. Tapi kalau yang udah 9 rupa itu ilmunya udah tinggi. Nah, itu salah satu orang yang tidak percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dia kalau meminta kepada jin bakal dikabul. Padahal yang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz dikabul? Itu bukan kabul untuk orang soleh, tetapi dalam bentuk istidraj. Nyungkun mungkin bahasa orang. Nan bahasa Indonesia nah. Nah doja beda deh. Berarti mendoja. Menyungkun. Menyembah. Sok naon bahasa Indonesia na nyungkun. Nama eta we lah. Dia dikabulkan, betul dikabulkan. Tetapi dikabulkannya doa tersebut, permintaan tersebut bukan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Itu namanya nyungkun. Hati-hati. Jadi nyungkun itu kalau diilustrasikan seperti ini. Ada orang yang pinjam uang, maksa kali itu. Nah, pinjamnya itu 50. Ya 100 sana bawa pulang. Nah, sambil marah gitu. Nah itulah nyungkun kira-kiranya. Nah, jadi ngasih mengabulkan tetapi tidak ridho. Allah mengabulkan hal itu, tetapi ingat itu dikabulkannya bukan atas keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi atas kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lumayan tuh. Kalau diuangkan ratusan juta lebih tuh, satu lemari luar biasa. Cairkan lah. Cairkan bisa. Alhamdulillah di rupiah dimusnahkan. Yang dimusnahkan itu bukan barangnya, tapi isi daripada yang batu cincin, ada keris berbagai macam keris. Oh masya Allah, sampai yang merukyah aja merinding bulu kuduknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustadz, bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau tadi kan kunci kebahagiaan. Sekarang bagaimana cara mewujudkan biar keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama, ingat pondasi yang pertama, mencintai jangan karena sesuatu. Mencintai istri, mencintai suami harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencintai istri karena kecantikannya, ketika tua pasti dicerai. Mencintai suami karena dasi, pasti bakal Lepas. basi. Mencintai istri karena gincu, pasti bakal layu. Aroma irama jadinya tuh. Kayak lagu Pak Ustaz. Kayak lagu kan? Haji. Jadi biar langgeng keluarga kita ini mencintainya karena siapa? Ingat wahai saudaraku, mencintai pasangan kita jangan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua,
Kalau biar keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka penuhi tanggung jawab masing-masing. Kalau sebagai suami, penuhi tanggung jawab sebagai suami. Jangan sampai kita sebagai suami justru yang mencari nafkah istri. Itu kebalik tuh. Itu jayus kalau dalam bahasa agamanya itu. Tapi ada terkecuali, sang suami sudah sakit parah atau memang tidak bisa bergerak, sang istri mencari nafkah itu tidak masalah, bagus. Tetapi alangkah indahnya, alangkah baiknya yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah sang suami. Kenapa? Sering saya sampaikan, ketika kita berangkat dari rumah atau keluar mencari nafkah, atau kita memulai bekerja dengan mesin, di situ adalah jihad kita. Jihad apa? Jihad untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Karena begini, kalau kita tidak mencari nafkah, maka istri dan anak akan kelaparan. Kalau sudah kelaparan, jangan salah, kalau perut sudah kosong, apapun dihalalkan. Kalau perut sudah kosong, apapun dihalalkan. Bisa jadi ada orang datang cuma bawa mie, boleh nggak ditukar dengan akidah? Bisa jadi terjadi hal seperti itu. Maka jihad kita memenuhi salah satunya perut, istri, dan anak. Itu adalah luar biasa itu, termasuk ibadah yang luar biasa. Lalu kemudian yang ketiga, biar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Yang ketiga, harus saling perhatian. Suami perhatian kepada istri, istri perhatian kepada sang suami. Sang suami jangan cuma minta kopi saja, perhatianlah istri kepada istri. Tidak bisa gitu Pak Ustaz. Atau bisa, nah udah jauh atuh di Jawa Barat. Anggar pakai begang we nah. Begitu juga istri, jangan hanya minta uangnya saja, tetapi harus perhatian juga kepada sang suami. Jangan nunggu diminta, harusnya menghadap kepada ibu, tapi ibunya jauh. Pura-pura kan denger ibu-ibunya. Itu pura-pura nggak dengar, malah ngobrol ya di dalam. Allahu a'lam. Selanjutnya, langsung aja terakhir. Kalau keluarga sakinah mawaddah warohmah, maka tanamkan di dalam keluarga itu nilai-nilai Islam. Contohnya seperti apa? Ajak anak, kalau sudah punya anak, untuk sholat berjamaah. Kalau kita masih berdua, ajak istri sholat berjamaah. Apalagi ini jauh dari masjid, becek pula, takut kepleset ecek-eceknya. Padahal males ke masjid kan. Nah, ajak keluarga itu sholat berjamaah. Tetapi penyakitnya seperti ini, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ayo berjamaah. Sudah lama, 3 bulan ke situ, udah sendiri-sendiri. Suami di tengah rumah, istri di kamar, kan gitu. Begitu juga ketika kita makan, umpamanya bersama, berdoa bareng-bareng. Terus kemudian nilai-nilai keislaman di dalam makan tuh, ini masya Allah. Maka salah satu kunci yang selalu saya pakai, selalu saya gunakan, tidak pernah sarapan pagi di luar. Saya usahakan sarapan pagi di rumah bersama keluarga. Lima terasa sarapan ya kan? Terasa sarapan. Makan siang langsung. Saya roti. Kecuali diajak ya Ustaz. Kecuali diajak orang kan. Udah akhir gitu asap. Insya Allah itu didawamkan, dibiasakan. Karena makan kita bersama keluarga itu akan mendekatkan emosional kita bersama anak dan istri.
Kalau kita makan sudah masing-masing Pak Bu, maaf kata nih, istri makan di dapur sambil pegang HP, suami makan di tengah rumah sambil nonton bola, anak makan di luar sambil lari-lari, itu nilai kebersamaannya akan jauh, tidak akan terikat dalam keluarga. Maka orang-orang tua zaman dulu ketika di kampung, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini mengalami, ketika kita mau makan ditepak tangan, tunggu ayahmu datang dulu. Pernah terjadi seperti itu enggak? Pernah. Apa yang terjadi sekarang? Kangen, ingin makan bersama dengan orang tua. Atau kita mau makan duluan, sedangkan orang tua belum ngambil. Pak, pamali, jangan mendahului orang tua. Itu nilai-nilai Islam sebenarnya. Itu nilai, termasuk nilai-nilai Islam. Maksudnya bagaimana? Dulu kan yang lebih tua terlebih dahulu, apalagi kepala keluarga. Jangan sampai kepala keluarga itu sisa. Kalau ibarat ikan tinggal cucuknya aja, tinggal tulangnya aja. Tetapi kalau untuk sekarang memang malah seperti itu. Biarlah aku tulangnya saja gitu. Bukan seperti itu. Memang kita mengalah, tetapi kita bareng-bareng ketika kita makan. Karena di situ ada diskusi. Kadang-kadang anak itu bercerita, ya tadi di sekolah loh ada seperti ini. Masuklah anak bercerita, curhat kepada kita. Jangan sampai anak itu curhatnya dengan HP. Ini HP terus yang dipegang. Status ya Ustaz. Status di-uploadkan. Jadi ketika makan tuh ajak keluarga kumpul bareng-bareng. Kalau tidak bisa setiap makan bersama-sama, paling tidak 1 kali sehari. Kapan? Yang selalu saya biasakan adalah di pagi hari. Ketika anak belum berangkat, kita belum kemana-mana, maka disitulah kumpul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu sedikit nasihat terkhusus mungkin untuk diri saya sendiri. Ini mengingatkan kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pada intinya saya kasih kesimpulan bahwa kalau kita ingin keluarga yang bahagia itu, ingat kuncinya 3. 1, kenali yang punya bahagia. Yang kedua, turuti perintah yang punya bahagia. Yang ketiga, minta kebahagiaan itu kepada yang punya bahagia. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbalana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha shawqat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal barakah wassihat wassalama wa hidayah ala hadil jamaah. Khususan ya Allah ala kang makmur ya mujibas sa'ilin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil
khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Allahumma ansur juyusal ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur juyusal ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina ikhwanana fi Palestin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum.